Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Insan amalia yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, Ustadz, bagaimanakah dengan bonus atau jasa produksi yang diberikan oleh perusahaan kepada kami? Apakah kami harus mengeluarkan zakatnya? Dan kalau iya, berapa besar yang harus kami keluarkan? Insan amalia yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita lihat substansi dari jasa produksi atau bonus dari perusahaan. Jasa produksi atau bonus dari perusahaan, pada hakikatnya dia adalah pemberian dari perusahaan atau dari pemberi kerja kepada karyawan atau kepada pekerja yang dikaitkan dengan kinerjanya pada waktu tertentu. Jadi kalau kita lihat definisi ini, sesungguhnya jasa produksi ataupun juga disebut dengan bonus, dia pada hakikatnya adalah upah ataupun tambahan ataupun sesuatu yang diberikan oleh pemberi kerja tetapi dikaitkan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Karena kalau kita perhatikan sebagai contoh, ada seorang karyawan bekerja tahun lalu baru 6 bulan gitu. Kemudian di bulan Desember ini ya, artinya dia bukan 6 bulan tahun lalu ya, tapi 6 bulan dia bekerja di tahun ini 6 bulan. Kemudian di bulan Desember ya, ada penghitungan untuk bonus. Nah, biasanya di perusahaan akan dihitung berapa masa kerja dia di tahun ini. Karena dia akan mendapatkan bonus tahun ini. Dia bekerja 6 bulan, maka yang diberikan adalah 6/12 dikali dengan jasa produksi atau bonus yang akan diberikan kepada dia. Ini menunjukkan bahwa bonus itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upah, dari pemberian pemberi kerja yang dikaitkan dengan pekerjaannya. Nah, oleh karena itulah jasa produksi atau bonus seperti ini, dia zakatnya mengikut dengan zakat penghasilan. Dalam video sebelumnya kita sudah mengupas bagaimana hukum zakat penghasilan. Dalil-dalilnya juga cukup lengkap. Di antaranya Allah berfirman, yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Dia termasuk dengan kasab. Kasab itu adalah segala jenis usaha yang menghasilkan. Dan di zaman Nabi, kasab itu umumnya hanya 3. Yang pertama adalah pertanian, yaitu kebun kurma para sahabat. Yang kedua adalah perdagangan. Dan yang ketiga adalah dari hasil hewan ternak. Dan juga dalil-dalil yang lain diantaranya adalah bagaimana Umar bin Abdul Aziz juga menerapkan pemotongan ataupun juga pengenaan zakat atas penghasilan yang diberikan kepada para pegawai pemerintahan di masa beliau. Dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia, fatwa nomor 3 tahun 2003 dan seterusnya. Jadi insan amalia yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, zakat penghasilan ini merupakan intisari daripada zakat bonus. Jadi kalau kita mendapatkan bonus atau menerima bonus di akhir tahun ini, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Besarannya adalah sama persis dengan besaran zakat penghasilan, karena dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penghasilan kita. Berapa? 2,5%. Mengapa 2,5%? Karena dia masuk dalam kategori mal al-mustafad ya, dan mal al-mustafad itu zakatnya adalah 2,5%. Jadi seumpamanya ada seorang karyawan, dia mendapatkan jasa produksi ataupun bonus, misalnya untuk memudahkan saja, misalnya dia mendapatkan 10 juta rupiah, maka berapa zakat yang harus dikeluarkan? Maka dia tinggal mengalihkan 10 juta rupiah dikali 2,5% sama dengan 250.000 rupiah. Nah, insan amalia yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ingin mengingatkan ya bahwa selain bahwa kewajiban kita mengeluarkan zakat, termasuk diantaranya adalah zakat penghasilan, bahwa mengeluarkan zakat yang pertama berarti kita akan menjadikan rezeki kita semakin berkah ya, semoga bonusnya, jasa produksinya akan semakin berkah. Dan yang kedua, insya Allah dengan kita mengeluarkan zakat berarti kita sudah menunaikan amanah Allah, bahwa ada titipan Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan melalui kita untuk diberikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, salurkanlah zakat Anda, zakat penghasilan maupun juga zakat bonus, kepada yayasan atau kepada lembaga yang amanah dan profesional mengelola zakat infak dan sedekah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan mudah-mudahan rezekinya semakin meningkat dan semakin bertambah serta semakin berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.